Hai adik-adik, pada kesempatan kali ini kakak akan ajak kalian untuk belajar mengenai norma-norma dalam kehidupan. Untuk itu, ikuti video ini terus ya. Sebelumnya, kalian sudah mengetahui bukan pengertian dari norma itu apa? Iya, norma merupakan kata yang berasal dari bahasa Belanda yaitu norm yang memiliki arti patokan, pedoman, atau pokok kaidah, dan bahasa Latin yaitu mos yang memiliki arti tata kelakuan, adat istiadat, atau kebiasaan. Nah, berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma memiliki arti sebagai aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok yang ada di dalam masyarakat, di mana norma diterapkan sebagai panduan, tatanan, dan juga pengendali tingkah laku yang sesuai. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita mengenal 4 jenis norma. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan sosial yang berasal dari suara hati nurani manusia yang dapat menghasilkan akhlak. Norma kesusilaan berlaku umum bagi seluruh anggota masyarakat atau bersifat universal. Contoh norma kesusilaan antara lain, manusia tidak boleh menyakiti hati orang lain, harus bertindak adil, selalu berkata jujur, menghindari perasaan iri, dan tidak merasa tinggi hati. Lalu, sanksi bagi pelanggar norma kesusilaan itu apa ya? Pada umumnya, sanksi bagi pelanggar norma kesusilaan bersifat tidak tegas. Misalnya, muncul rasa penyesalan di kemudian hari, bersalah, tertekan, tidak tenang, gelisah, dan malu, sehingga akan mempengaruhi mental bagi pelaku pelanggaran. Yang kedua, ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah peraturan sosial yang mengarah pada cara seseorang bertingkah laku secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Norma kesopanan selalu mengedepankan asas kepantasan, kepatutan, dan kebiasaan yang seharusnya berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh norma kesopanan antara lain, tidak meludah di sembarang tempat, memberi atau menerima sesuatu dengan tangan kanan, menghormati orang yang lebih tua, serta saling bertegur sapa dengan orang yang dikenal. Nah, norma kesopanan ini tidak berlaku secara umum dan bersifat relatif. Jadi, setiap masyarakat memiliki batasan dan pandangan kesopanan yang berbeda-beda. Pelanggar norma kesopanan akan mendapatkan sanksi berupa celaan, cemoohan, dan dikucilkan dari pergaulan. Yang ketiga, ada norma agama. Norma agama merupakan aturan yang bersifat mutlak, tidak dapat ditawar dan diubah. Norma agama berisi perintah dan aturan dari Tuhan yang berlaku bagi orang-orang yang meyakini agamanya. Pelaksanaan norma agama bersifat otonom, artinya bebas bagi setiap individu sesuai kepercayaan yang diyakini. Pemeluk agama yang taat atau selalu menjalankan kaidah-kaidah agama akan mendapatkan pahala. Contoh penerapan norma agama dalam masyarakat seperti rajin beribadah, menghormati kedua orang tua, menjaga hubungan baik antar umat beragama, serta membantu orang yang mengalami kesusahan. Yang keempat ada norma hukum. Norma hukum merupakan aturan yang berisi perintah dan larangan yang dibuat oleh pihak berwenang, atau dalam hal ini negara, dan berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, sehingga bersifat universal. Pelaksanaan norma hukum bersifat memaksa. Jadi, bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi tegas berupa denda atau hukuman penjara. Contoh pelaksanaan norma hukum antara lain,
wajib menyalakan lampu utama pada pengendara sepeda motor saat siang hari dan malam hari, kewajiban membuat KTP untuk masyarakat yang usianya sudah 17 tahun ke atas, wajib membawa SIM dan STNK saat berkendara, wajib menaati rambu-rambu lalu lintas, serta wajib membayar pajak. Nah, sekarang kira-kira apa ya fungsi dari norma itu? Norma memiliki fungsi sebagai petunjuk maupun pedoman yang dapat digunakan untuk menjalani hidup di lingkungan masyarakat sebagai individu. Norma juga digunakan agar dapat mengatur perilaku masyarakat serta agar adanya suatu batasan untuk tidak dilanggar. Nah, itu dia penjelasan mengenai keempat jenis norma. Yang pertama norma kesusilaan, yang kedua norma kesopanan, yang ketiga norma agama, serta yang terakhir norma hukum. Setelah kalian mengetahui tentang jenis-jenis norma, pelaksanaan norma, dan sanksi dari pelanggaran norma, kalian hendaknya melaksanakan norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan norma dalam kehidupan sehari-hari dapat diterapkan dengan menerapkan hak dan kewajiban. Nah, kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih adik-adik sudah menonton video kakak sampai akhir ya. Jangan lupa untuk tetap membaca bukunya dan tetap menerapkan pelaksanaan norma dalam kehidupan sehari-hari. Setelah ini, kalian bisa mengisi kuis sebagai evaluasi kalian mengenai materi norma dalam kehidupanku. Selamat mengerjakan, see you!